Puskesmas Kecamatan, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan juga adik-adik semua yang ada di belakang saya, tolong diperhatikan. Tema kita hari ini adalah pencegahan penanggulangan kekerasan seksual. Nah, apa itu definisi kekerasan seksual? Yang pertama, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan atau menghina atau melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tercela tersebut beresiko membuat penderitaan psikis atau fisik pada korban. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang paling banyak dibanding laki-laki, walaupun laki-laki itu juga bisa dalam hal kekerasan seksual. Banyak contohnya, atau mungkin di berita banyak ya, di berita-berita itu. Dan berikutnya, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional atau Komnas Perempuan. Yang pertama, pemerkosaan. Yang kedua, intimidasi seksual atau bentuknya sifatnya ancaman atau percobaan, masih dalam percobaan, pemerkosaan, ya kan, misal dalam hal menyentuh, ya kan, terus kemudian banyak hal, khususnya untuk bapak-bapak, ya kan, harus memperhatikan pada anak-anaknya yang pada di rumah, terutama pada di handphone, media sosial itu mungkin bisa diblokir dalam hal muka apa Google, ya kan. Yang keempat, eksploitasi seksual, penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, misal, ya kan, di dalam mungkin Pak Kepala Sekolah, ya, mengancam, atau mungkin kalau kuliah itu biasanya dosen, ya kan, nah guru bisa, karena kekuasaan itu tadi, itu. Terus kemudian perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, ini sifatnya jual beli, penculikan, ini yang harus kita sangat hati-hati, itu. Terus kemudian yang keenam, prostitusi paksa, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Nah, biasanya yang di luar negeri, Pak, biasanya di luar negeri, ya kan, itu TKI dan segala macam, ya kan. Nah, pemaksaan perkawinan, ya kan. Nah, pemaksaan perkawinan ini biasanya sering terjadi di ruang lingkup kita, ya kan, bukan, ya kan, dan segala macam, ya kan, mungkin karena apa, hamil duluan, ya kan. Nah, itu ya, pemaksaan aborsi. Nah, termasuk aborsi, kalau dalam hal aborsi mungkin ibu dari puskesmas yang lebih mengetahui, ya. Penyiksaan seksual, ya kan, penghukuman tidak manusiawi, manusia seksual, bernuansa seksual, kontrol seksual, termasuk lewat atau diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Itu biasanya terjadi di pondok-pondok pesantren, gitu. Oke, slide. Nah, contoh lain kekerasan seksual, ya kan, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik dan tubuh.
misalnya meraba dan lain-lain, ya kan, meraba, tapi meraba itu meraba di hal yang sensitif, ya kan, meraba dalam hal sensitif ke arah yang sensitif. Terus kemudian untuk mengusap, meraba ataupun memegang tubuh pada area pribadi seorang lain, dan disampaikan mengirimkan lelucon foto atau video atau audio yang bernuansa seksual. Kan biasanya ada tuh di WA tuh, ya kan, stiker-stiker, ya kan, banyak tuh stiker-stiker. Bukan hal tabu lagi, ya kan, itu pasti, ya kan. Terus kemudian mengutip, mengambil dan menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut, ya kan. Misal, ya kan, pas mungkin pas pada saat kerja bakti di foto, ya kan kelihatan bokongnya tuh, walaupun pakai celana, akan tapi seksi, ya kan, tapi tanpa seizin. Nah, itu bisa kena, ya kan, kalau memang itu si pelapornya dilaporkan, kan gitu. Membujuk, ya kan, menjanjikan, menawarkan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual. Nah, ini jelas, ya kan, ancaman sifatnya. Kalau nggak mau, ya kan saya dulu, ya kan, kalau nggak mau dan lain-lain. Memberikan hukuman atau perintah yang bernuansa seksual. Nah, ini biasanya Pak Guru, ya kan itu. Nah, mungkin memberikan sanksi, ya kan, ini segala macam ancamannya. Nah, selanjutnya, faktor perilaku kekerasan seksual, faktor individu, penggunaan alkohol dan narkoba, kurangnya kepedulian terhadap orang lain, permusuhan terhadap perempuan, menjadi korban perbuatan seksual sebelumnya, perilaku agresif, riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga, riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual, dan emosional, lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional, hubungan orang tua dan anak yang buruk, pergaulan liar. Nah, ini intinya pada keluarga itu sendiri, pada orang tua yang harus betul-betul mengawasi anaknya. Gitu. Karena apa? Kalau tidak diawasi, maka akan mengakibatkan ini semua. Gitu. Orang tua terlibat di situ. Kemudian faktor perilaku kekerasan seksual, faktor lingkungan masyarakat, ya kan, norma masyarakat yang mendukung pelecehan seksual, norma masyarakat yang mendukung suportivitas laki-laki dan hak seksual, lemahnya hukum dan kebijakan terkait pelecehan seksual, tingginya tingkat kejahatan dan bentuk kekerasan lain, kemiskinan, kekurangan kesempatan kerja, toleransi terhadap pelecehan seksual dalam masyarakat, lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku pelecehan seksual. Nah, di sini, ya kan, kita ambil intinya, ya kan, pada masyarakat kita ini, ya kan, kita harus saling bekerja sama antara orang tua, guru, ya kan, pihak kepolisian, pihak puskes, ya kan, untuk mengawasi anak-anak yang di luar. Otomatis kan anak-anak ini setelah sekolah di luar nih, ya kan, sama-sama kita mengawasi di situ. Nggak bisa, ya kan, harus guru semuanya, harus orang tua, harus dibilang-bilang, nggak bisa udah. Jadi semua terlibat ikut mengawasi anak-anak, karena saat ini media, handphone, media sosial itu anak-anak malah lebih tahu dan lebih paham loh. TikTok,
banyak ya kan, apalagi TikTok kalau sudah diklik yang gambar seksi-seksi itu selanjutnya dia keluar yang seksi-seksi ya kan. Nah ini untuk mencegah terhadap terjadinya kekerasan seksual menurut WHO ya kan. Nah, ini ya kan singkatan sih sebetulnya, jangan kayak general ya. Pendekatan individu, ya kan, merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Memberikan pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan, reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit, ya kan, yang menular, ya kan, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual, pendidikan mengenai gender, memperkenalkan kepada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari kekerasan seksual, mengajak anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak. Intinya pengawasan orang tua di sini. Intinya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ini yang kedua, tadi sudah ya? Belum. Pencegahan individu, menghindari tempat yang berbahaya. Jangan percaya penuh terhadap seseorang, hindari obrolan yang berbau porno, komunikasikan batas dengan jelas, berani bersikap tegas, bersikap percaya diri, mempersiapkan alat perlindungan diri, menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual, menyediakan peraturan legal dan hukum bagi pelaku, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Kalau yang poin ini mungkin dari pihak sekolah nanti punya. Sekolah mengkampanyekan, ya kan, slide. Nah, ini jerat hukum kekerasan seksual dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, Pasal 281 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak. Itu didengarkan, dicatat, sedapatnya yang dapat. Yang penting diingat. Yang jadi ingat terus sih dicatat tuh, buat aku buku catatan doang dari pakai. Yang penting ada. Jen, kamu ada nyatet nggak? Dari tadi cuman itu. Banyaknya sudah. Materinya dari tadi banyaknya sudah. Cuman itu kamu yang dapat. Ini lagi. Masih mending. Pokoknya seingatnya, sedapatnya pencatatnya. Bukan dari anaknya, orang tua yang trauma, bahkan bisa stres, banyak ya. Pasal 291, jika
diakibatkan luka-luka berat, pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 tahun. Artinya kalau sampai mengakibatkan luka-luka, berarti itu dipaksa, ya? Nah, dipaksa untuk melayani, entah itu sesama siswa, entah itu dari luar, entah itu dari bapak tiri bisa juga, ya kan? Nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, entah dari guru, entah dari siapa, banyak faktor di situ. Nah, pasal 292 diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, pasal 293 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 294 dengan pidana penjara 7 tahun. Banyak ya. Pasal 295 dengan pidana penjara 5 tahun. Pasal 296 dengan pidana penjara 1 tahun, 4 bulan dengan denda paling banyak 15 juta, sebetulnya 150 juta. Pasal 406 diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta, ini 100 juta. Pasal 414 diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 415 diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 416 diancam pidana penjara 12 tahun. Pasal 417 diancam pidana penjara 9 tahun. Pasal 418 diancam paling lama 12 tahun. Ingat, apalagi ya kan dilakukannya itu ya kan pasal berlapis yang nah pasal berlapis kalau ini dan ini ya kan berarti banyak ini ya kan sudah denda, sudah penjaranya 20 tahun ya kan ya kalau sudah tua berarti kan mati di penjara ya kan gitu. Nah oke. Slide selanjutnya, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana, nah ini ya, mungkin setelah ini bisa melihat video yang sudah saya bikin. Itu ada 2 video, bisa dijadikan referensi bapak-bapak ya kan, adik-adik yang pada intinya di sini sosialisasi kita sama-sama bekerja sama ya kan untuk dalam hal pengawasan mulai dari kepolisian, puskes, para dewan guru dan orang tua untuk mengawasi anak-anak kita bersama supaya supaya tidak melakukan hal-hal tadi tindakan-tindakan yang tidak semena-mena tadi yang menyalahgunakan kekerasan seksual itu. Oke. Sambil kita melihat video, nggak bisa ya masuk sini. Macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita, seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup. Yuk,
kata tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu, terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu punyamu. Jadi, gak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, gak nyaman, Adik-adik yang di belakang, perhatikan yang diberi videonya. baju adalah Jadi biar paham. bagian pribadimu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi, karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil, atau ketika ke dokter di mana ayah dan ibumu mendampingimu. Gak boleh ya gak boleh. Beranilah bilang gak boleh, meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika mereka menyentuh atau melihat bagian pribadimu, katakan tidak saat orang lain menyentuh alat kelamin atau bagian pribadimu. Menyuruhmu membuka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi di depanmu, memotret bagian pribadimu, memperlihatkan film atau gambar porno. Kelihatan bahaya? Waspada. Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh, misalnya memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dia lakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya. Kalau dipaksa, lawan. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketika terjadi kekerasan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Jangan merasa bersalah, karena itu bukan salahmu. Melapor berarti juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, misal celana dan baju yang kamu pakai, dan jangan mandi dulu. Segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantarkanmu ke rumah sakit, puskesmas, untuk melakukan periksa. Setelah itu, kamu juga dapat minta diantarkan untuk melapor ke kepolisian terdekat. Kekerasan seksual. Suatu malam di kediaman Ibu Guru Nia. Demikian berita malam ini. Tindak kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam. Baru-baru ini di wilayah telah terjadi pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar. Ironisnya, Kian meresahkan saja. Murid-murid perlu diberi wawasan mengenai pendidikan seksual agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keesokan paginya, di sekolah dasar negeri cerdas berkarakter. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Selamat pagi, Bu Nia. Baik, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan sedikit bermain ya. Ibu sudah menyiapkan sesuatu. Perhatikan gambar di layar smartboard ini. Ini adalah gambar Orang gede dan anak kecil, Bu. Kita dari orang tua, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar manusia dewasa dan anak-anak. Walaupun terlihat berbeda, pada dasarnya tubuh orang dewasa dan anak-anak punya bagian privat yang sama, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah,
Sekarang, ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan minta Okto untuk maju ke depan. Saya Bu. Ibu minta tolong Okto untuk melingkari daerah dada. Baik Bu. Tiba-tiba, gambar di monitor smartboard berbunyi. Kok bunyi sendiri? Wah, kenapa itu? Kenapa dia teriak Bu Guru? Nah, anak-anak, kalian mungkin sedikit tahu ya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain tanpa izin. Organ tubuh itu adalah bagian intim atau area sensitif kita yang meliputi dada, kelamin, dan juga bokong. Mulut dan telinga juga termasuk bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada orang lain menyentuh bagian tubuh tersebut tanpa izin, jangan mau ya, karena itu termasuk pelecehan seksual. Nah, selanjutnya, kalian sudah paham kan apa itu pelecehan seksual? Kalau ada orang lain yang pegang-pegang kita Bu. Pegangnya di area mana? Organ tubuh area intim Bu. Sama mulut dan telinga juga. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Indra, ada masalah apa? Dari tadi ibu lihat kamu seperti mengarang kesakitan. Bu Guru, baru saya dari tadi kurang enak. Sebaiknya kamu periksa dulu Indra. Okto, antarkan Indra ke ruang UKS ya. Baik Bu. Tak lama, Okto pun mengantarkan Indra ke UKS. Nah Indra, Bu dokter minta izin mau melihat sebentar perutmu untuk dicek ya. Bisakah kamu membuka bajumu? Baik Dok. Sepertinya cuma kembung ringan. Bu dokter sudah mengoleskan minyak kayu putih untuk menghangatkan perutmu. Jika nanti masih terasa sakit, segera periksa ke dokter ya. Terima kasih Dok. Indra sudah merasa lebih baik. Ternyata cuma kembung doang. Kirain kenapa? Makasih ya Okto sudah menemani. Sebentar. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Lega. Astaga. Ya maaf, ini kan salah satu pengobatan juga. Permisi Bu Nia, saya sudah merasa baik kan? Syukurlah, kembalilah ke tempat duduk kalian. Nah, ibu lanjutkan pelajarannya ya. Jadi, tidak sembarang orang boleh menyentuh daerah sensitif kita. Misal cerita Indra tadi, dokter harus meminta izin pada pasien ketika memeriksa dan membuka baju pasien. Bahkan kepada saudara kita yang merupakan orang terdekat kita, semisal Indra mempunyai adik perempuan kecil dan ingin memandikannya, Indra harus meminta izin kepada adiknya untuk membuka bajunya. Begitupun dengan orang tua kita. Ibu akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau ia menawarkan sesuatu kepadamu, misalnya permen atau mainan game di HP-nya. Jika ada orang yang tidak kamu kenal mulai mendekati atau menyentuh badanmu, katakan tidak. Segera lari dan teriak minta tolong. Ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, baik itu orang tua atau gurumu. Jika kalian bermain,
Usahakan untuk ditemani oleh orang tua atau orang dewasa yang kalian percayai agar bisa mengawasi kalian, seperti kakak, kakek, nenek, om, ataupun tante. Nah, terakhir, ceritakanlah hal yang kalian alami kepada orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang kalian percayai. Mereka akan membantu kalian supaya selalu aman dan terlindungi. Bila kalian melihat pelecehan ini terjadi pada orang lain, apalagi orang yang berkebutuhan khusus, beranikan diri. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya, misalkan orang tua, kakak, guru, atau satpam. Nah, kalian paham ya? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada Bu Guru. Baik, Bu. Terima kasih pada Bapak, Ibu, dan murid-murid. Jadi untuk ke depan, kalau misalnya itu sudah terjadi sesuatu hal Konten kekerasan seksual. kekerasan dalam hal kekerasan seksual, bisa langsung dilaporkan ke Pospol atau Polsek terdekat, atau mungkin yang sudah kenal dengan polisi siapapun itu, monggo silahkan langsung saja. Jadi nanti langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Begitu ya, Pak, Bu. Jika itu terjadi, ya kan, mudah-mudahan jangan sampai terjadi kan gitu. Untuk khususnya di SDN kita ini. Untuk sosialisasi narkoba mungkin dilanjutkan sama Bapak Kanit Reskrim Polsek Sampanahan, Bapak Miko. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang saya cintai, bisa dipercaya sedikit. Ini tentang pengertian narkoba, yakni narkotika. Ada zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang kedua, psikotropika. Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga, bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup mengakibatkan ketergantungan. Yang keempat, yakni pecandu narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Yang kelima, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus
dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Yang keenam adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh yakni prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Yang kedelapan yakni permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Yang kesembilan yakni sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Mungkin ini yang lebih paham dari pihak ibu puskesmas. Oke, yang ke-10 obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau badan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Mungkin ini seperti obat bius lah, ya kan Bu? Dan bisa juga ini lebih dipahami sama ibu dari puskes. Nah, di dalam agama kita yang diyakini yakni agama Islam juga dapat diterapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yakni yang mana bunyinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar atau miras jenis alkohol dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, yakni lebih banyak mudaratnya ketimbang faedahnya. Nah, yang kedua yakni surah Al-Quran Al-Maidah ayat 90 dan 91, yakni yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Karena meminum khamar dan berjudi akan menghalangi kamu dari mengingat Allah, sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan yang mudarat tersebut. Dan dapat kita dengar seperti hadis Nabi Rasulullah SAW, yakni setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan atau yang melemahkan akal sehat adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu. Golongan narkotika. Golongan satu antara lain tanaman papel somniferum, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja dan lain-lain. Golongan satu antara lain yakni asetil dichlorobenzena, dextroproposifena, dihidrokodena, etilmorfina, kodena dan lain-lain. Ini bisa yang lebih paham ibu dari puskesmas dari pihak kesehatan. Nah, golongan dua antara lain alpha-cetyl metadol, alphameprodina, dextromoramida, morfina, nikomorfina dan lain-lain.
Oke, ini yang mungkin sering kita temukan di lingkungan kita di sini, yakni jenis bahan adiktif. Seperti contoh lem dan pengecer cat itu memiliki aroma yang bisa menyebabkan kita bisa, kalau bahasanya ngeflat, seperti bensin, alkohol. Kecubung ini tanaman-tanaman yang biasa di kampung-kampung sering kita temukan. Tembakau rokok atau yang biasanya tembakau gorila. Tembakau gorila yang bisa berinflasi juga dan sekarang udah masuk undang-undang ya. Dan obat penenang. Lem dan pengencer cat. Nah, saya harap adik-adik di sini nggak ada yang ngelem ya semuanya, adik-adik. Nggak ada yang ngelem kan? Mabuk. Lempok. Buat orang tua, lingkungan guru sekitar, dan buat Kalau kebanyakan ya jadi kita semua, kayaknya. agar lebih memperhatikan aktivitas adik-adik kita, anak-anak kita dan lingkungan sekitar. Contoh kayak yang lebih sering kita temukan kayak lem lah, tersebar di mana-mana. Kita harus waspada dan jangan sampai adik-adik kita terjerumus. Dan ini adalah dampak dari penyalahgunaan. Ingat pokoknya ditulis. Satu, depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Yakni tadi saya bilang seperti nge-fly, merasa tenang karena nge-fly. Bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Ini yang bahaya paling fatal. Jenis narkoba depresan adalah opioida dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Stimulan, yaitu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan seperti kafein, kokain, amfetamin, contoh yang sekarang adalah sabu-sabu dan Itu ekstasi. ribut banget tuh di belakang. Itu di belakang tuh ributnya. Sampai ribut. Yang ketiga, halusinogen. Dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinasi kebanyakan berasal dari tanaman seperti meskalin dari kaktus dan psikologi dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Nah, ini adalah dampak fisik bagi para pengguna penyalahgunaan narkotika, yakni satu, penggangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu badan meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Yang enam, dampak terhadap kesehatan reproduksi serta gangguan fungsi seksual. 7, dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. 8, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C. Yang 9, terjadi overdosis bisa mengakibatkan kematian. Dampak fisikisnya yakni 1, malas, membuat tersebut menjadi malas untuk berbuat sesuatu, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh dengan curiga. Ketiga, agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Nah, ini semua bisa berkaitan dengan pelecehan tadi karena pengaruh-pengaruh narkotika juga. 4, sulit untuk berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri karena tegangnya pemikiran-pemikiran dari pengguna. Nah, penyalahan guna narkoba, kita harus mengenali tanda-tanda atau perubahan fisik dari saudara, sanak saudara, istri, suami, anak-anak dan lingkungan sekitar kita. Jadi kita
Mengenali tanda-tandanya ini sering mengantuk, tubuh gemetaran, mata merah, pupil yang lebar, kehilangan perhatian akan kebersihan diri dan penampilan. Ya agak dekil lah, yang mohon maaf, ya mulai dekil lah. Dengan penampilannya tidak peduli dia, poros, bicaranya ngeracau, gak jelas. Mau ngomong apa gak jelas, kita ngomong ke A dia oke, gak nyambung. Terus kehilangan atau peningkatan selera makan. Kadang makannya susah, sehari cuma 1 kali atau 3 hari 1 kali. Gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi dengan baik. Ini bisa dia selalu gerak-gerakin tangan gak jelas, gak ada apa kok gerak terus. Lingkaran di bawah mata, ini ada bekas lingkaran di bawah mata ini. Kebiasaan tidur yang tidak semestinya, seperti yang kita normalnya jam 10, dia tidur jam 4, jam 4 subuh, jam 3 subuh, jam 5 subuh. Batuk dan flu yang terus menerus. Terakhir penurunan berat badan drastis. Penyalahgunaan narkoba, tanda-tanda perubahan sosial dan emosional. Perubahan suasana hati yang berlebihan, rasa antusiasme yang tinggi, rasa marah, kesalahan, depresi, bukan emosi lah. Berbohong terus menerus dan mencuri. Mereka berbohong, mencuri untuk mengumpulkan uang buat memenuhi kebutuhan narkobanya. Menolak mengakui adanya efek berbahaya dari narkotika. Kalau dikasih tahu ngeyel, susah, tuman. Nah, terus menghindari teman-teman lama atau orang-orang yang mungkin akan mengungkapkan perubahan sikap dan perilakunya. Lebih dominan menghindar. Faktor penyalahgunaan narkoba, yakni 1. Faktor narkobanya. Semua jenis narkoba bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual. Oleh karena itu, pengguna narkotika ingin diulangi lagi untuk mendapatkan kenikmatan yang diinginkan sesuai khasiat farmakologinya. Yang kedua, faktor individu, orang pribadi. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada remaja atau masa sekolah. Sebab remaja atau pelajar yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologi maupun sosial yang besar merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan narkoba. Pengaruh lingkungan sekitar, dibujuk, dirayu, ayo cobalah, coba. Awal mulai dicoba akhirnya ketagihan, kok enak. Nah. Yang 3, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan, baik pergaulan di sekitar rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Faktor keluarga yakni terutama faktor orang tua yang sering ikut menjadi penjara seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkoba. Karena depresi sering di rumah, diomelin gak jelas, nah ketemu temannya gak jelas, udah sesat. Lingkungan sekolah juga sering ikut mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Nah ya tadi teman-teman yang agak-agak bandel lah. Lingkungan masyarakat. Nah, kondisi masyarakat juga mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ya pasti kita tinggal di mana, nanti teman-teman yang lain, wah ini buat kayak gini, otomatis wah kamu nggak mau cemen, ya diolok-olok lah. Berkaitan dengan undang-undang dengan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 3, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai. Yang pertama dalam bentuk tanaman, paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Jangan pernah ada coba-coba buat menyimpan ganja atau sabu lah disimpan di rumah. Dalam bentuk tanaman kurang lebih 1 kilo atau 5 batang pohon, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Sampai Pak di penjara. Pasal 112, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai juga. Nah, sekarang dalam bentuk tanaman paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Nah, dalam pasal 113,
memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika jenis golongan 1, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Nah, kalau dalam bentuk tanaman kurang lebih 1 kilo atau 5 batang pohon dalam keadaan kering, seumur hidup paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun. Pasal 114 menawarkan untuk dijual. Nah, ini banyak nih yang nawarkan ini, dapat keuntungan buat mabuk lain, dia jual-jual. Ini kita dapat juga pasalnya, yakni dengan ancaman hukuman 5 tahun. Jangan cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat. Foto udah hilang, Pak. Oke, sip. Nanti kalau ada yang mau minta bisa sama Pak Mustaqil. Siap. Sip. Karena slide-nya ada 50 lebih Bu. Karena waktu kita biar kita bisa memanfaatkan waktu. Jadi mungkin yang saya sampaikan yang poin-poin intinya. Ini dalam pasal 127 tentang narkotika, untuk memakai diri sendiri yang jenis golongan 1 paling lama penjara 4 tahun. Memakai untuk diri sendiri golongan 2 penjara paling lama 2 tahun. Memakai untuk diri sendiri golongan 3 paling lama penjara 1 tahun. Untuk masuk kategori dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, itu bisa dapat dari rekomendasi dari psikologi. Nah, itu bisa kayak di rumah sakit jiwa lah. Nah, Bapak emangnya Bapak Ibu mau bawa ke rumah sakit jiwa dulu baru dibilang korban. Nah, untuk pasal 131, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal yang saya sebutkan tadi, yakni 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ayat 1 dan 128 ayat 1 dan pasal 129. Pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta. Ini loh, kalau ada kita sekitar sini tahu warga kita ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba seperti sabu, seperti amfetamin, metafetamin, itu warga yang tahu bisa kita pidanakan loh. Lihat. Jadi kalau ada warga, misalnya si A, dia punya sabu, tapi tidak ngomong, kita tahu dia nggak ngomong, bisa kita penjarakan. Karena salah satu ikut serta menutup-nutupi. Nah, saya harap di kampung kita sini nggak ada lah peredaran narkotika jenis metafetamin dan amfetamin, karena itu dampaknya sangat buruk buat kita semua, apalagi buat rumah tangga. Itu bisa bikin penyakit kanker, kantong kering, rumah tangga hancur porak-poranda, buat dapur nggak bisa ngebul, buat dia ngebul yang lain. Nah, ini sekarang izin edarnya baru dicabut sesuai surat. Ini adalah jenis dextro. Ini sering nih, dulu sering beredar karena pasalnya masih belum keluar. Setelah itu ada riset dengan Mahkamah Agung dengan konstitusi, maka sekarang izin edarnya baru dicabut sesuai surat di POM RI nomor PW 03022353 0713 tanggal 24 Juli 2013 perihal penarikan obat mengandung dextromethorphan tunggal terhitung mulai 30 Juni tahun 2012. Namun apabila yang tidak memiliki standar mutu dan atau persyaratan keamanan tetap pelanggar hukum, yaitu bertentangan dengan pasal 196 Junto, pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Alasannya, kenapa ini ditarik dextro? Alasannya bahwa obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal memiliki efek sedatif atau disosiatif dan banyak disalahgunakan dan sudah jarang digunakan untuk terapi di kalangan medis. Serta dari hasil pengawasan ditemukan banyak pelanggaran distribusi peredaran dextromethorphan sediaan tunggal. Oke,
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan perihal narkotika. Mungkin ini narkotika lebih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dewan guru, orang tua yang lebih memahami, yang menguasai. Yang mana keterlibatan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini itu lebih bisa mengontrol terhadap anaknya lah. Karena saya lihat alhamdulillah anak-anak di sini semuanya bagus-bagus, baik-baik semua. Nah, tidak ada yang terpengaruh masalah itu. Nah, jadi saya harap pengaruh itu mungkin yang dewasa lah lebih sering. Nah, oke, mungkin ini saja dulu dari kami dari pihak kepolisian yang dapat sampaikan perihal undang-undang perlindungan anak yang masalah yang di awal dan ini tentang narkotika. Oke, mohon izin selanjutnya mungkin ada yang bisa ditambahkan dari pihak Ibu Dokter. Mohon izin Ibu, kami persilahkan. Sekiranya sekian dulu dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.